Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi hari ini Bapak mengajar di kelas R6I ya. Iya Pak. Oke. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Sekarang untuk absensi siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah Pak, untuk hari ini semuanya masuk semua Oh, Pak. masuk semua. Alhamdulillah. Kemarin di pertemuan sebelumnya soalnya udah ada 3 yang apa. Baik. Langsung aja, sebelum kita memulai materi kali ini atau pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik. Untuk materi hari ini Bapak akan mengajar tentang perubahan sosial. Dibuka bukunya halaman 7. Maaf Pak, saya nggak bawa buku, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, asal kamu disimak aja dengan baik-baik, jangan Minggu depan ngobrol. saya bawa, lupa soalnya Pak. Iya, nggak apa-apa, asal jangan ngobrol aja ya. Iya Pak. Baik, di sini ada perubahan sosial. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih perubahan sosial itu apa? Sosial kan masyarakat Pak. Ya. Mungkin kalau misalkan perubahan sosial itu adanya perubahan, baik itu perubahan dalam hal positif ke hal yang negatif, ataupun dari sebaliknya negatif ke positif. Ya, mungkin bisa dari perilakunya gitu kan. Mungkin kayak betul gitu Pak. Baik, itu sudah tepat. Baik, Bapak jelaskan secara rinci ya. Iya Pak. Jadi perubahan sosial itu dapat diartikan sebagai modifikasi dalam sistem masyarakat yang berlangsung lama secara tahap ataupun relatif cepat. Jadi perubahan sosial ini dapat menimbulkan respon beragam dari masyarakat, baik menolak maupun mendukung suatu perubahan itu sendiri. Kondisi demikian mempengaruhi stabilitas sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi. Jadi, perubahan sosial ini juga dapat diartikan kayak misalkan contoh suatu masyarakat mengalami perubahan sosial karena beberapa faktor juga. Oh, jadi ada penyebabnya. Iya, ada penyebabnya. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab yang dapat menyebabkan perubahannya sosial itu sendiri? Sebelumnya, sebelum Bapak lanjut, ada yang tahu nggak apa penyebabnya aja? Masyarakat bisa berubah secara Iya. sosial. Mungkin perkembangan zaman nggak sih Pak? Bisa. Ada lagi? Pergaulan bisa nggak Pak? Pergaulan itu termasuk. Iya Pak, mungkin itu doang sih Pak yang saya ketahui. Baik, jadi di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu perubahan kondisi lingkungan. Lingkungan itu sebenarnya berpengaruh besar terhadap masyarakat. Siapa yang setuju di sini? Kalau lingkungan itu dapat menyebabkan perubahan sosial kepada masyarakat. Maksudnya gimana Pak? Lingkungan dapat menyebabkan perubahan sosial kepada masyarakat. Saya setuju Pak, setuju. Alasannya? Contohnya gini Pak, kan di daerah saya, di kampung saya gitu kan, dulunya apa ya, mata pencaharian, mungkin dari si mata pencaharian masyarakat tuh lebih ke cenderung kayak bertani gitu Pak. Cuman gara-gara ini Pak, gara-gara ada salah satu pertambangan, akhirnya
dia kayak si lokasi pertamanan itu kayak memakan lahan gitu. Ya. Akhirnya si Pertanian. Masyarakat tuh dari segi mata pencarian berubah gitu berubah Pak. Ya. Biarpun nggak berubah sedikit berkurang gitu Pak. Masuk nggak Pak kayak gitu? Masuk itu jatuhnya perpindahan profesi bukan? Iya Pak, mungkin banyak juga yang kayak alih profesi, cuman nggak secara keseluruhan. Kebanyakan profesinya itu hilang gara-gara karena pertambangan itu. Bisa juga dalam pergaulan mungkin ya. Dalam pergaulan itu misalkan kayak satu siswa di kelas ini terpengaruh oleh siswa sebelahnya, itu kan termasuk lingkungan. Atau bisa jadi di tempat tinggal kalian mungkin lingkungan kalian itu bahasanya itu kurang sehat. Oh iya Pak, ngerti Pak. Iya. Taruhlah kalau misalkan saya bergaul di lingkungan yang mungkin banyak guru ngaji atau kiai gitu kan. Iya, bisa jadi. Mungkin biarpun tidak sempurna, saya sedikit-sedikit bakal terpengaruh. Iya, betul. Bisa dipahami untuk yang perubahan sosial faktornya dari lingkungan? Insya Allah Pak, bisa Pak. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua itu faktornya ada perubahan jumlah penduduk. Jadi perubahan jumlah penduduk atau populasi penduduk juga dapat menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Perubahan jumlah penduduk menunjukkan keadaan kependudukan suatu wilayah bersifat dinamis. Sebentar ya. Iya Pak. Kalian buka halaman selanjutnya, halaman 10. Iya Pak. Jadi sebagian besar negara dengan kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Apakah Indonesia mampu memajukan bangsanya? Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Diperkirakan pada tahun 2020 sampai 2045 penduduk Indonesia usia 15 sampai 64 tahun berkisar 70%. Artinya jumlah tenaga kerja produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Jadi apabila bonus demografi tidak dimanfaatkan secara baik, dapat berpotensi menimbulkan masalah seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Itu salah satu faktor yang menyebabkan perubahan sosial dari jumlah penduduk. Oh iya Pak. Yang ketiga itu faktor selanjutnya ada kemajuan teknologi. Sebelumnya ngomong-ngomong tentang teknologi, apa sih yang kalian ketahui tentang teknologi itu? Ya, mungkin di kalangan saya gitu selaku pelajar ya Pak. Iya. Kalau misalkan ngomongin teknologi itu biasanya lebih ke sosial media Pak, handphone, laptop kayak gitu Pak. Iya. Ada lagi? Itu aja sih Pak. Baik. Jadi Bapak jelasin ya untuk faktor kemajuan teknologi. Iya Pak. Pada pembahasan ini teknologi mampu mengubah pola perilaku dan sistem sosial masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi kerja dalam berbagai pemenuhan kebutuhan. Contohnya, dengan adanya teknologi ini, pelayanan administrasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan mudah karena petugas tidak harus mengunjungi lokasi dan bertatap muka dengan masyarakat secara langsung. Jadi, kalau misal kalian lagi
sulit mencari informasi atau apa. Jadi kalian bisa menggunakan teknologi ini dengan baik dan benar. Adapun selain dampak positifnya, kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan secara bijak dan dapat merusak sistem sosial dan perubahan pola perilaku masyarakat ke arah yang negatif. Misalkan kemajuan teknologi di bidang hiburan seperti game online dan media sosial. Kurangnya sikap bijak dan dalam memanfaatkan teknologi menyebabkan sebagian orang cenderung individualis dan mudah terpengaruh berita hoax. Gitu. Oh iya Pak, bener Pak. Saya juga gara-gara teman saya tuh dia kan mungkin baru beberapa minggu dia punya handphone gitu Pak. Cuman sekarang gara-gara adanya handphone itu dia cenderung kayak di rumah terus Pak. Kalau misalkan jadi kurang pulang dari sekolah, iya enggak ini Pak, enggak kayak biasanya saya suka ajakin main gitu kan. Tapi dia nolak terus Pak gara-gara handphone itu. Itu salah satu contoh perubahan sosial dari teknologi ya. Lalu yang selanjutnya ada faktor terjadinya konflik sosial dan peperangan. Kalian buka halaman 11. Peperangan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Akibat peperangan, pihak yang menang terkadang memaksakan kehendaknya kepada pihak yang kalah. Contohnya, pemaksaan ide, nilai ataupun norma sosial kepada pihak yang kalah. Peperangan juga dapat menghambat masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Ini bisa dianalogikan seperti misalkan Darna, juara kelas. Jadi pemaksaan ide itu maksudnya kayak Darna misal tiap mengusulkan ide-ide atau pendapat pasti selalu langsung dituju dari murid lain. Oh jadi pendapat saya bisa lebih gampang diterima. Iya, gitu ya? Walaupun pendapat itu belum tentu benar semuanya. Cuman gara-gara mungkin saya pandangan, iya. Benar. Di halaman selanjutnya, halaman 12, ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Jadi proses perubahan sosial ini tidak selalu dapat diterima berlangsung cepat atau berjalan dengan baik dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Contohnya, perubahan sosial di daerah terpencil berbeda dengan perubahan sosial di daerah perkotaan. Perubahan sosial di daerah terpencil cenderung lebih sulit dan lambat terjadi. Faktor geografis yang sulit dijangkau menyebabkan akses informasi dan kontak dengan budaya luar terbatas. Homogenitas penduduk, adat istiadat, dan pengetahuan yang rendah menyebabkan budaya baru juga sulit terima. Akibatnya, perubahan sosial dalam masyarakat terpencil sulit terjadi. Kayak misal contoh perubahan sosial di daerah terpencil itu kayak misalkan tempat yang jauh dari perkotaan. Jadi terisolir gitu ya Pak? Iya benar. Jadi misal kayak suku-suku pedalaman lah. Kayak taruhlah Baduy mungkin ya Pak? Iya bisa Baduy. Itu kan kontak dengan budaya luarnya itu terbatas, sulit. Jadi kayak kalau mau masuk ke suku Baduy juga ada izinnya juga mungkin ya. Bapak juga kurang tahu kalau soal itu. Lanjut, kalau misalkan di daerah perkotaan yang cenderung strategis, kemudahan interaksi dan akses dengan budaya lain mendorong keterbukaan masyarakat. Selain itu, sikap mudah menerima hal baru, majunya sistem pendidikan, dan adanya orientasi pada masa depan dapat mendorong perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Jadi kalau misalkan di perkotaan itu jadi lebih gampang, aksesnya lebih terbuka karena nggak harus ada izin, terus juga lokasinya strategis. Jadi
budaya luar bisa dengan mudahnya masuk gitu. Benar, gampang welcome lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Makanya sering banyak tren-tren gitu mungkin iya, ya. Tren-tren mungkin yang gara-gara aksesnya gampang ya. Iya, yang kamu lihat kayak di TikTok aja gitu. Banyak budaya barat yang di apa ya namanya? Yang mempengaruhi lah. Untuk terus ini Pak, diadopsi mungkin Pak ya. Iya, adopsi benar. Orang-orang kita. Benar. Bahkan ada yang mengklaim juga budaya kita. Budaya dari kita diklaim sama orang lain. Orang luar, iya ada. Contohnya Pak? Contohnya tuh kayak waktu yang cerita rakyat itu loh. Kamu tahu nggak yang maling kundang? Oh iya, maling kundang. Bapak lihat di TikTok ada perdebatan di negara sebelah juga sama kisahnya seperti itu, cuma diganti nama doang. Tokohnya doang diganti. Cuma secara garis besar ceritanya sama iya. Tapi diklaim sama mereka. Itu berarti gara-gara apa ya faktor itu? Iya, faktor mungkin bisa secara apa dari daerah perkotaan itu lebih gampang diklaimnya. Untuk faktor pendorong dan penghambat secara umum dapat kalian lihat di tabel yang bawah ya. Di halaman 12 yang paling bawah itu ada faktor pendorong dan penghambatnya. Baik, materi untuk hari ini cukup ya, sampai di sini aja halaman 12. Ya, untuk Pak. Minggu depan kita lanjut yang halaman 14 yang teori dan bentuk perubahan sosial. Terus minggu depan Bapak nggak ngasih tugas dulu ya? Iya Pak. Dikarenakan ini masih ada materi yang harus dibahas nanti. Oh jadi setelah materinya rampung semua baru ada tugas gitu? Iya, nanti itu Bapak akan bicarakan lagi. Entah itu tugas individu atau kelompok. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Baik, bertanya apa? Oh kan tadi itu gara-gara teknologi itu kan. Iya. Teman saya akhirnya cenderung apa ya? Mungkin cenderung menyendiri lah. Tidak bergaul dengan teman sebayanya. Nah Pak, kalau misalkan teman saya udah kayak gitu, gimana sih Pak caranya biar apa ya? Biar berbaur lagi mungkin tidak terlalu terpengaruh sama gadget kayak gitu Pak. Kalau buat itu mungkin teman kamu kan sudah terkena dampak negatif dari perubahan sosial. Faktornya itu dari teknologi ya. Mungkin bisa kamu ubah dengan cara kamu kayak ajak dia bersosialisasi lagi dengan cara mengurangi main gadget itu. Kayak misalkan kamu ajak keluar, mungkin kamu ajak main lah istilahnya gitu. Terus juga mungkin kamu nasihatin lah dikit-dikit, kamu ajak, kamu rangkul lagi untuk berbaur lagi. Boleh sebenarnya memakai teknologi itu, cuma kalau berlebihan itu nggak baik. Kan bisa jadi selain game online itu banyak yang negatifnya, kayak misalkan slot, judi online. Iya Pak, itu lagi marak banget Pak. Iya, makanya kamu tanya teman kamu tuh jangan sampai main gitu-gitu. Bisa jadi dia di kamar main gituan, atau enggak buka link-link yang tidak seharusnya dibuka, kayak link-link berbau dewasa. Kan saya nih Pak udah tahu nih dampaknya, kayak jadi saya melihat emang kurang baik itu teman saya kan. Nah khawatirnya nih saya malah apa ya terjerumus ke hal itu. Nah menurut Bapak gimana sih Pak biar saya nggak terjerumus ya, nggak sama kayak teman saya gitu. Ngelakuin apa sih Pak? Apakah saya harus ngelakuin hal-hal apa gitu biar mungkin yang pertama itu kamu harus tahu
harus kamu bedakan mana yang baik dengan yang buruknya. Dari teknologi itu sendiri, agar kalau misal kamu menasehati, bukan yang kamu ikut terjerumus, tapi kamu malah mengajak dia untuk kembali berbaur sama kita gitu. Jadi menggunakan teknologi Iya. sejak mungkin ya Pak ya. Iya. Berarti intinya saya harus mengetahui plus minusnya dulu ya. Pertama gitu. Iya Pak. Selanjutnya itu kamu ajak dia untuk menggunakan teknologi dengan yang berbau positif aja gitu. Kayak misalkan kalau menggunakan teknologi itu, kalau lagi ngerjain tugas kelompok, kalau misalkan kamu nggak ada nih informasi ini di buku, kamu cari di internet, ada itu pasti. Lebih baik kayak gitu dibanding yang main game tiap hari ngurung di kamar sendiri. Jadi lebih bermanfaat ya. Iya benar. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa nggak ada lagi deh Pak. Sudah cukup? Cukup Pak. Oke, baik. Bapak sudahi saja ya pertemuan kita kali ini. Iya Pak. Bapak rasa Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, baik, yang mau makan siang silakan, sudah boleh ya. Iya Pak.